Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Nashkurullaha azza wa jalla ala ni'amin katsirah. Salatan salaman daiman mutalaziman ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah azza wa jalla yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatan, di antaranya kenikmatan ijtima'ah, seperti kita berkumpul kembali ya untuk menuntut ilmu, untuk membahas tentang Al-Quran, kitab yang paling mulia, mempelajarinya, membacanya, menghafalnya ya, mendapatkan pahala yang sangat besar, ajrun azim. Salat dan salam tidak pernah kita lupakan tuturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepadanya, keluarganya, para sahabatnya, semoga syafaat ya, diberikan kepada kita selaku umat yang mengikuti atau ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mempelajari atau dalam membaca Al-Quran, selain dari menyempurnakan mahari ya, menyempurnakan sifat ya, karena memang dua itu adalah fondasi ya, fondasi dari sebuah ilmu tajwid atau ilmu bacaan Al-Quran, itu fondasinya. Kalau itu belum bisa, kalau itu belum paham ya, bahkan buta dengan hal tersebut, maka bacaan Al-Qurannya ya tidak diakui, atau bacaan Al-Qurannya tentunya tidak tepat ya, tidak tepat dengan kaidah yang Nabi ajarkan ya. Kita tahu huruf-huruf hijai tempat-tempatnya terletak di mana, itu karena kita mempelajarinya ya. Karena para ulama membahasnya, memberikan kitab-kitab yang mereka ajarkan kepada kita, di antaranya kitab yang kita pelajari, yang kita tekuni dan yang kita ambil, yaitu dari ulama Ibnul Jazari ya. Maka sudah ada matanya, namanya matan Jazariyah ya, sudah kita pelajari juga. Maka selain dari dua hal tadi, itu ada yang namanya bab atau ahkam itmamul harakat ya, yang paling penting juga, termasuk penting juga ya. Selain kita bisa memastikan makhrajnya tepat, kemudian kita bisa menjelaskan dengan sifat-sifatnya, karena setiap huruf itu memiliki karakteristik tersendiri ya, masing-masing memiliki penyesuaian ya, memiliki khasnya. Huruf shad, huruf sa, huruf sya ini memiliki sifat yang khas ya. Selain dari tempat yang khusus, juga ada ciri khas yang tepat ya. Huruf dhad
Contoh kita huruf dot, maka tidak bisa kita baca waladdallin. Ya. Kalau secara suara mungkin suara-suara kalau kita berbicara biasa mungkin tetap sama aja. Ya, waladdallin. Tapi ciri khas dari huruf dot adalah sifatnya. Kita ambil dari sifatnya yaitu istitalah. Ya, tawil. Bacanya panjang, dibaca panjang maksudnya apa? Maksudnya memanjangnya suara, takwil ya. Waladdallin. Tidak baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau seperti itu artinya sifatnya huruf dal. Tidak ada aliran sama sekali. Kalau huruf dal enggak ada alirannya. Ya. Inna syarrad dawab, enggak syarrad enggak seperti itu ya. Tapi kalau huruf dad justru dialirkan dengan sempurna, dipanjangkan suara huruf dad, ciri khasnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain dari kita membedakan huruf dad dan huruf dal, ini makhraj berarti ya, maka tadi juga dibedakan dengan sifatnya. Kemudian di situ ada yang namanya itmamul harakat. Nah, ini sama juga dibahas dalam matan Jazariyah juga ya. Abdul Jazari beliau buat kitab matan ya, sebuah matan yang dipelajari oleh kalangan ahli bahasa dan ahli atau qurra ya, ahli bacaan. Maka kita mempelajari ini ya, ya. Di sini dijelaskan yajibu ala qari an yaftaha famahu 'inda nutqi bil harfi maftuh ka hay'ati 'inda nutqi bil alif. Maka ada sering dijelaskan kalau fathah itu sama dengan ya alif ya. Maka di sini dijelaskan yajibu ala qari, wajib bagi seorang qari, wajib bagi seorang yang membaca gitu ya. Ayyaftaha, untuk membuka. Yaftah artinya fathah, yaftah artinya membuka. Famahu, mulutnya ya, buka mulutnya ya. Ainda nutqi bil harfi maftuh, yaitu ketika membaca huruf-huruf yang berharakat fathah. Nah, boleh kita baca kaf ha ya ain shad. Ini baca Quran aja pelit ya kan? Baca Quran aja pelit. Dibuka. Coba. Kaf ha ya ain shad. Jangan kaf amma yatasaalun. Seperti orang ngantuk, maka enggak boleh baca Quran seperti itu ya. Maka bisa sanglir nanti ya, bisa kesang. Maka itmamul harakat artinya adalah menyempurnakan harakat. Ketika fathah maka dibuka kahayati inda nutqi bil alif ya. Sebagaimana membuka mulut ketika mengucapkan alif ya. Coba sa'ama, coba. Nah, gitu ya. Itu di antara yang kita pelajari. Kemudian yang kedua, kama yajibu alaihi ayyadumma syafataihi inda nutqi bil harfi madmum. Maka sama seperti tadi juga diwajibkan ya menggabungkan kedua bibir inda nutqi bil harfi madmum, yaitu ketika mengucapkan huruf-huruf yang berharakat dhammah. Kahai atihima inda nutqi bil waw. Sama seperti saat mengucapkan huruf waw. Jadi dhammah sama dengan waw. Jadi enggak ada bedanya dhammah sama waw. Artinya apa? Cara pengucapannya harus dimonyongkan. Kalau bahasa kita dimonyongkan. Tapi kalau di sini digabungkan ya, menggabungkan ya. Ketika kita mengucapkan huruf waw, mim dan ba memang harus digabungkan. Ya, wawu, ba, ma, ya kan. Tapi kalau wawu itu dijauhkan keduanya. Tapi kalau mim dan ba dirapatkan, ditempelkan. Tapi kalau huruf wawu digabungkan dengan dimonyongkan. Coba, wa. Contoh lagi misalnya tadi ya,
sa'a ma kanu ya'malun. Jangan sa'a ma kanu ya'malun. Enggak salah tapi kurang tepat. Ya, kurang tepat. Nanti yang ada seperti kita ngucapin harokat fathahnya miring dia. Amakanu no ya, coba nu. Gitu ya. Kanu ya'malun. Nah, itu kalau ahli tajwid kalau baca Quran seperti itu ya. Atau qari atau mereka yang ahli dengan bacaan Al-Quran atau qari disebutnya. Maka ketika mereka membaca Quran, bacaan mereka menyesuaikan harokatnya. Ya, selain mempresisikan atau memposisikan sesuai makhraj dan sifatnya, memberikan hak-haknya, juga memberikan hak dari setiap harokatnya. Gitu. Jadi enggak dibaca dengan harokatnya miring atau ketika ngantuk ya. Ketika ngantuk baca Al-Quran gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harokatnya hilang semua nih. Harokatnya apa namanya? Salah semua harokatnya. Ya. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi B ya kan B. Bismil me, enggak ada me ya. La hir ada enggak hir? Rahmanirrahim. Ya, seperti ini. Ngantuk nih ya, enggak boleh. Kemudian yang ketiga, wa yajibu alaihi an yakhfidha fakkahu as-sufla wa yarfa' wasat lisani idza nuqi bil harfi maksur. Yang ketiga yang terakhir adalah berkaitan dengan harokat kasrah ya, wajib menurunkan bibir bagian bawah. Ini kalau anak ingatkan nih, kalau misalnya kasrah kalau diturunkan ya. Jadi ketika kasrah sama dengan ini kahayati inda nutqi bil ya, ya ataupun ya. Ya itu sama dengan coba ya. Nah, gitu ya. Apalagi kalau kita membaca misalnya di situ ada ya sukun, baik itu mat atau yang lainnya ya. Pokoknya ya sama dengan kasroh ya. Ketika ngucapin ya itu selalu bibir bawah ini diturunkan. Nah, coba ya ayyuha, coba enggak ya ayyuhal muzammil. Nah, ini enggak boleh gini ya. Ya dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu. Ya sebagaimana ketika mengucapkan huruf ya sama. Jadi persamaannya tadi fathah dengan alif ya. Kemudian waw dengan dhammah, dengan kasrah dengan huruf ya. Ya. Jadi cara baca Quran membuka keduanya atau memonyokkan keduanya atau menurunkan bibir bawah. Itu aja berarti. Ya. Apa namanya? Harus nanti seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Banyak yang enggak monyong, ya kan? Banyak yang enggak dimonyongkan. Maliki yaumiddin, kan? Maliki yaumiddin. Diberikan dua harakat itu. Hukumnya lin, ya kan? Diberikan dua harakat. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang keempat, amal harfus sakin fayakhruju min makhrajil asli duna ay yusahabah syai'un mimma sabaq. Adapun yang terakhir adalah sukun.
Ya, sukun kategori harokat tapi yang mati, ya, yang mati. Akan muncul dari makhrajnya yang asli tanpa diiringi ketentuan yang sebelumnya. Menyesuaikan makhrajnya, menyesuaikan hurufnya. Contohnya misalnya huruf sukun dalam harokat sukun di atasnya huruf sa, maka sesuaiin makhrajnya sa di mana, ya. As gitu kan, dan shad yas. Jadi sukun itu mengikuti hurufnya, ya, mengikuti huruf atau makhrajnya, menyesuaikan dengan makhrajnya. Adapun tadi kalau fathah kemudian dhammah ataupun kasrah, maka disamakan seperti alif dengan fathah, kemudian waw dengan dhammah, ya dengan kasrah. Misalnya bisa dibuka, monyong atau turun ke bawah. Ini gitu ya kalau ngaji ya. Kalau baca Quran gitu tuh di tes. Mulut kita sering mingkem atau apa nih? Makanya banyak juga ada yang berpendapat, oh ngaji itu nggak usah oke gitu, nggak usah gini ya. Berlebihan nggak? Bukan berlebihan, tapi memang ketentuannya seperti itu ya. Memang kaidahnya seperti itu, dibuka ya kan? Ya. Tapi bukan yang bismillah, bukan seperti itu. Kalau itu salah juga. Itu namanya berlebihan. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, wasat ya, pertengahan atau yang santai, yang biasa aja. Di sini dijelaskan lagi tanbih, ad-dhammah waw qasirah wal fathah alif qasirah wal kasrah ya'un qasirah. Ya, dhammah adalah wawu, di sini ya. Fathah adalah alif, kemudian kasrah adalah ya. Maka tidak terlepas dari itu, maka kita baca Al-Qur'an menyesuaikan dengan harokatnya, ya. Jadi selain dari kita membaca dengan makhraj yang tepat, ya, kemudian memberikan hak-haknya, itu berupa sifat-sifatnya, ya, kemudian berupa mustahaknya, itu berupa huruf-huruf yang dibaca tebal dan tipis, ya. Maka selain dari itu kita juga harus menyempurnakan harokatnya. Maka di sini ada matan ya, dari Ahmad At-Tibi, Syekh Ahmad At-Tibi, qala al-alamah Syekh Ahmad At-Tibi dalam kitabnya itu Al-Mufidu fit Tajwid, ya. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafatayn dhamma. Matan beda lagi, matan tajwid itu sangat banyak ya. Maka dijelaskan di sini maka jika Anda, nah ini kita ringkas saja nih. Fa in taral qari lan tantabiqa shifahumu bi dhamkan muhaqqaqa. Maka jika Anda melihat seorang qari ya yang tidak sesuai bibirnya dengan dhammah, maka yakinlah bahwa dia tidak sempurna dhammahnya. Bahkan qari dia disindir kan. Seorang yang baca Quran misalnya tidak menyempurnakan dhammahnya, maka yakinlah ya tidak sempurna, atau ya tidak sampai salah ya, tapi tidak sempurna. Begitupun huruf berfathah juga sama, dan kasrah wajib pula menyempurnakan, dan pahamilah agar kamu tepat membacanya. Di sini ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melafadzkan fathah, ya. Pertama adalah khaltu sautiha bi syai'in min sautil kasrah, mencampurkan suara fathah dengan sedikit suara kasrah. Di sini diberikan contoh wana mariku. Berarti gimana? Mencampurkan suara fathah dengan sedikit suara kasrah. Wene mariku gitu ya. Wene mariku masufah ya. Maka nggak tepat seperti itu. Harusnya gimana? Coba. Harusnya gimana? Wana mariku, coba. Wana mariku.
Surat apa ini? Kita kaum lelaki sering salat Jumat nih. Tahu surat apa? Hah? Apa? Al Ghasyiyah. Salat Jumat sunah salat Jumat. Al sama Al Ghasyiyah. Coba mariqu. Mungkin orang yang ngantuk ya. Mungkin ini sampai dibuat kitab seperti ini artinya ada golongan atau ada orang-orang yang baca Quran yang menjadikan atau mencampurkan suara fathah dengan sedikit suara kasrah, gitu kan? Karena anak sendiri mencontohkan salah nggak tahu gimana salah, cara salah gimana? Harusnya wana mariku, coba wana mariku. Tapi barangkali ada di antara kita atau diri kita masih baca seperti itu. Maka dirubah jangan sampai seperti itu ya. Ini contohnya aja wana mariku, banyak sekali contohnya. Ya. Apalagi contohnya? Ya tasaalun, coba. Nah, enggak boleh amma yatasaalun, enggak boleh seperti itu, ya. Kemudian kedua, khaltu sautiha bi syai'in min sauti dhammah. Enggak boleh campurkan suara fathah dengan sedikit suara dhammah. Coba khatama. Enggak boleh ada rumahnya khatama. Ada yang berlebihan khatama dengan dhammah. Dhammah itu maksudnya apa? Monyong. Kalau kita monyong baca fathah artinya dhammah. Coba khatama. Nah, yang sini terjadi ini ketika mengucapkan huruf tebal di sini terjadi, ya kan? Coba boleh baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harus gitu ya, enggak boleh waladdallin. Ini artinya khaltu sautiha bi dhammah, ya. Mencampur sedikit dengan suara dengan ciri khasnya dhammah adalah monyong. Maka enggak boleh juga tadi membaca huruf tebal menebalkannya dengan cara monyong, ya gitu ya. Coba waladdallin, coba. Nah, sampai masih menggerakkan bibir, sampai masih monyongkan bibir sedikit walaupun sedikit ya. Apalagi gitu ya. Enggak gerak ya. Enggak boleh bergerak atau enggak boleh menggunakan bibir ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau lin turunkan lin. Jadi enggak dallin. Harus turun. Dallin. Namanya menyempurnakan harokat gitu ya. Kemudian khaltu sautiha bisukun wa dzalika bi'adami fath al-fam bimiqdari al-matlub inda nutqi biha nahwa a'udzu kataba. Campurkan suara fathah dengan sukun, ya. Hal ini terjadi ketika tidak membuka mulut dengan ukuran yang seharusnya saat melafazkan fathah. Maka dibuka dengan sempurna, ya. Jadi alif itu atau fathah dibuka dengan sempurna. Ini contohnya adalah coba a'udzu. Nah, di sini dikategorikan mencampurkan suara fathah dengan sukun. Artinya orang ini ngaji a'udzu gitu ya. A'udzu. Jadi seakan-akan hamzanya mati. A'udzu. Harusnya dibuka dengan semestinya. Dibuka coba. A'udzu. Ya, pada ini. Contoh kedua adalah kataba, coba. Nah, kalau nggak dibuka dengan sempurna juga jadinya sukun beneran ya. Kataba. Coba kataba. Ini kan seperti ini kan enggak seperti sukun ya kan? Kataba. Kayak katba ya kan, kayak katba. Kalau dibuka dengan sempurna enggak akan seperti itu. Kataba, coba. Nah, tapi kalau kita tidak dibuka dengan semestinya maka kataba seperti sukun. Artinya dibuat seperti ini, dibuat pembahasan seperti ini, artinya ada yang salah seperti ini. Ada yang pernah mengalami kesalahan, maka dibuatlah sebuah kitab seperti ini. Kemudian kesalahan bisa terjadi ketika melafadzkan dhammah. Khaltu sautiha bi syai'in min sautil fathah. Ini kebalik lagi nih.
mencampurkan suara dhamma dengan sedikit suara fathah. Contohnya innakum, coba innakum. Nah, ini di sini dikategorikan atau salahnya pada kalimat kumnya. Jadi cara salahnya gimana? Cara salahnya dia akan paham nih. Berarti gini ya, mencampurkan suara dhamma dengan sedikit suara fathah. Harusnya dibaca kum, monyong ya, tapi nggak dibaca kum, artinya mencampur dengan fathah, berarti tidak dimonyongkan ya. Innakum, innakum, ya kan? Innakum kuntum tad'una min dunillah, gitu. Boleh gitu ya? Nggak boleh dibaca kum, tapi kum, coba. Tuh. Yang kedua, khaltu sautiha bi syai'in min sautil kasrah nahwa, mencampurkan suara dhamma dengan sedikit suara kasrah. Di sini contohnya aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Nah, seperti ini. Maka yang salah berarti gimana? Dhammah dengan sedikit suara kasrah. Innakum, gimana? Salah. Malah nggak tahu salah cara gimana nih. Ya. Yang penting kita jangan sampai salah seperti ini. Coba innakum. Nah, coba aba'ukum. Dan akum, ukum. Wa abna'ukum. Coba. Wa ikhwanukum. Wa azwajukum. Wa ashiratukum. Nah, ini salahnya jangan sampai mencampur suara dhammah dengan sedikit suara kasrah. Berarti gimana? Kim, kim mungkin dibaca kim ya. Abna'ukum, enggak mungkin ya. Abna'ukum, mungkin karena kurang sempurnanya ya, memonyongkan. Maka kalau kita menyempurnakan semua tadi nggak akan seperti itu ya, dibuka dengan lebar ke atas ya. Ketika fathah dimonyongkan, ketika dhamma diturunkan rahang bawah atau bibir bawah ini, ketika kasrah maka nggak akan terjadi seperti ini. Mungkin misalnya orang-orang sana ada yang seperti itu ya. Orang Timur Tengah sana ada beberapa yang kesulitan dalam hal seperti ini. Khaltu sautiha bisukun ya. Mencampurkan suara dengan sukun, wa dzalika bisababi adam dhammi syafataini bil miqdari matlub ya, maka tidaknya disebabkan tidak membukanya dengan semestinya gitu ya. Ini danut kibil biha gitu ya. Ketika mengucapkan atau melafadzkannya. Coba na'budu. Nah tadi ya nggak boleh harus dibuka atau harus dimonyongkan dengan semestinya gitu ya, harus dimonyongkan dengan semestinya. Kalau nggak dimonyongkan dengan semestinya akan terjadi sukun ya. Na'budu gitu ya. Coba na'budu. Ya, seperti itu. Hal seperti itu ya. Kadzalik. Yaitu kesalahan-kesalahan seperti itu tidak akan terjadi kalau kita berhati-hati atau menyempurnakan harakatnya ya. Berhati-hati atau kita berusaha untuk melafadzkan dengan sesempurna mungkin ya. Kalau baca u i, ini kunci seperti ini. Ini rumusnya adalah u i ya. Sampai dibaca kebalik, iyyaka na'budu, seperti itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga masuknya kategori bagi mereka yang sudah lincah ya, maka mereka akan menyesuaikan dengan sendirinya ya. Kalau kita masih proses belajar, maka kita harus proses juga ya, harus diproses atau untuk membaca Quran dengan teliti ya, baca Quran lebih teliti. Kalau sudah terbiasa dengan bacaan yang fasih
dengan harokat yang tepat, dengan harokat yang sempurna, maka nanti akan sendiri juga akan seperti itu. Bahkan mencontohkan salah aja susah malah ya, mencontohkan yang salah malah susah. Baik, dibuka surat apa terakhir? Takwir. Infitar tahu gitu. Takwir ya? Tahu udah selesai. Infitor sekarang. Ya, infitor sekarang ya. Buka surat infitor. Sir, sir juga tetap menggunakan tajwid ya. Karena sir juga artinya membaca. Ya. Jadi baca, maksudnya misalnya zikir itu nggak ada yang dalam hati. Pasti dengan apa? Dengan pengucapan, ya. Ini baca zikir subhanallah, subhanallah. Tepat juga. Ya, diusahakan harus tepat juga. Diusahakan. Tapi kalau misalnya sholatnya sholat sir, ya nggak ada yang mendengar ya, nggak ada yang dengar, nggak ada yang dengar. Tapi kalau sholat sir memang apa namanya dibolehkan bagi ya bahkan yang hafalan sedikit juga boleh. Tapi kalau sholat jahar, sholat yang ini maka yang paling bagus dalam hafalan dan tajwidnya. Jadi diusahakan tetap ya, diusahakan walaupun sir ya tetap menggunakan tajwid ya, menggunakan bacaan yang tepat. Karena kalau sholat sir memang apalagi sholat sunnah itu mungkin balapan ya, mungkin balapan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak boleh seperti ini, ya nggak boleh seperti ini. Jadi, tetap ditajwidkan. Alhamdulillah. Tetap di ini sesuai ya. Iya. Seperti itu. Tapi lanjut surat Al-Infitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت إذا ذا ya pakai huruf dzal ditempelkan ke ujung di sisi atas idza wa idza idzas kemudian diberikan sempurna mengalirnya pada huruf sin ya hamas berserta dengan qakhawahnya kemudian diberikan mat ya, kadarnya 4 sampai 5 harokat di situ dan sama kemudian diberikan ikhfa yang tipis jangan tapi maka tadi menjelaskan dhammah dengan cara monyo coba idzas samaa'un fatarat 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 nah, ini nggak boleh monyong ya fatarat idzas samaa'un fatarat
وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت Jadi mengikhfakan huruf-huruf tipis ini sebelumnya dhammah ya, maka disempitkan, menyempit ya, karena dia monyong ya. Fatarat enggak gitu ya. Ya idas sama'un, tapi idas sama'un menyempit ya. Ya. Suaranya menyempit tapi tipis juga ya. Suara menyempit dengan tipis. Fa dengan ta di sini. Fatarat sama untatharat. Ya. Kemudian pada kalimat kawakib, coba kawakibu. Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal biharu fujjirat. Sambil diperhatikan tadi ya, fathah dibuka, dhammah dimonyongkan, kasrah diturun bibirnya. Wa idzal biharu fujjirat. 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 Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Quburu tebal ya. Wa idzal quburu bu'thirat. Huruf ain coba. Bu'thirat. Bu'thirat. Ditekan ke dalam sehingga ada aliran suara ya pada huruf ain sedikit atau setengah mengalir. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Terjadi seperti ini. Alimat huruf ta, ada huruf kaf misalnya, ketika dia memiliki sifat rohwa maka dialirkan dulu. Atau sifat hamas ya, sifat hamas pada huruf ta. Ketika dia ada sifat hamas atau ada sifat rohwa di antara kedua itu, atau sekaligus keduanya ada, maka diberikan jeda untuk mengalirkannya, diberikan jeda untuk memberikan haknya, yaitu sifatnya. Sifatnya huruf ta yaitu hamas, mengalirnya aliran nafas, maka diberikan jeda untuk menjelaskannya terlebih dahulu, ya. Jangan masuk ke huruf sebelum menjelaskannya, ke huruf yang lain sebelum menjelaskannya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, gitu ya. Alimat nafsum ma qaddamat
qaddamat wa akharat. Seperti itu. Berikan jeda dulu untuk menjelaskannya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Coba. Seperti itu ya. Nah, seperti itu karena dalam matanya disebutkan bahwa ya'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi matakallufi bi lutfi bin nutqi bila ta'assufi. Jadi i'ta'ul hurufi haqqaha. Jadi antara makna dari tajwid itu i'ta' memberikan hurufi haqqaha, setiap huruf haknya masing-masing ya. Diberikan setiap huruf itu haknya masing-masing ya. Haknya huruf ta ada hamzanya maka diberikan ya. Min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Apa sih hak-haknya dari sebuah huruf ya, yaitu di antaranya min ya, min kulli. Di antaranya setiap sifatin, setiap sifat-sifatnya min kulli sifatin wa mustahaqqaha, sifat-sifatnya dan hak-haknya yang lebih khusus lagi ya. Itu berkaitan dengan sifat tebal dan tipis. Huruf ta tipis dibaca tipis ya. Alimat tunaf enggak boleh ya. Alimat tipis. Alimat nafsum terus enggak boleh juga. Ma qaddamat enggak boleh jadi dot ya kan. Qaddamat enggak boleh. Atau jadi tak qaddamat enggak boleh. Harus dal. Qaddamat. Coba qadda. Ada setiap tasydid itu harus ditekan ya. Kalau ada setiap tasydid itu huruf yang di atasnya ada tasydid maka ditekan. Ya. Menjelaskan tasydidnya. Qaddamat wa akharat. Kha juga ada sifat hamz dan sifat rakhawahnya maka dijelaskan. Enggak boleh langsung akharat salah ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Coba. Mengucapkan huruf kha ya, masuk hamzah masuk pada huruf kha maka ditebalkan. Coba. Akharat. Enggak akharat salah ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat salah. Alimat nafsum ma qaddamat coba. Wa akharat. Coba. Wa akharat. Dan sifat huruf kha tadi ya, mengalir nafasnya kemudian mengalir suaranya. Jadi sempurna. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hana waktu azan? Ya, adib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Coba al-insan, coba. Ifanya ditipiskan ya. Jangan ya ayyuhal in tapi ditipiskan. Wah, dua ya. Kasar kan? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ayo. Gharraka, coba. Gharraka. Tidak dibaca gharraka, tidak dibaca gharraka, tapi gharraka. Coba gharraka. Sifat takrir atau getaran pada huruf fa disembunyikan. Ya. Disembunyikan sifat getarannya. Jadi getarannya atau di sini ada yang cedal. Ya, kalau cedal tuh lebih bagus ya. Biasanya kalau orang cedal huruf R-nya R gitu ya. R-nya itu lebih bagus baca Quran ya. Kalau bisa kalau ngomong kan R gitu kan. R kalau kita yang normal kan R ya. Kalau secara bahasa Indonesia R ya. Bahkan secara Arab juga R sama ar, ro, ar. Tapi dalam Al-Quran sifat getaran tersebut disembunyikan, ya. Akhfi, disembunyikan. Ya ayyuhal tipis ya, nggak ya ayyuhal insan gitu ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Coba. Karim. Turun bawah ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Pertama dibedakan dulu qaf sama kafnya. Alladzi khalaq, khala tipis, kha tipis tebal, lam tipis, qaf tebal lagi. Tebal tipis berarti ini khalaqaka ya kan? Khalaqaka tebal tipis, empat huruf ini
tebal, tipis, tebal, tipis. Khalaqaka, ya kan? Enggak khalaqaka, khalaqaka. Jadi baca khalaqaka. Nah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ayo. Nah, tadi ada yang masih baca double tebal. Koka gitu. Salah dia. Alladzi khalaqaka. Koka salah ya. Oka. Nah, senantiasa berikan sifat hamas pada huruf kaf ya. Senantiasa diberikan sifat hamas pada huruf kaf karena itu juga termasuk bagian yang paling besar perbedaan dari huruf qaf ya. Perbedaan yang paling besar di antara adalah tebal tipisnya qaf sama kaf, kemudian sifat hamasnya. Ya, sifat hamas dimiliki huruf kaf, maka qaf tidak ada sifat hamas, ya. Dia jahar hurufnya. Maka dibacanya kalau qaf ko, kalau ka. Ada suara ka-nya, ada suara hamas atau suara anginnya, gitu ya. Kemudian fasawwa, nih langsung ditarik ya, langsung ditekan. Coba fasawwa. Nah, gitu ya. Nah, itu bukan idgham. Nah, bukan gunnah ya. Fasawwa, enggak boleh lama-lama. Fasawwaka, langsung lah ya. Ditekan kemudian ucapin wawunya fasawwaka. Ya, jangan ditahan karena bukan idgham. Karena bukan gunnah. Fasawwa salah ya. Fasawwa salah. Fasawwaka langsung gitu ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi kemudian fa'adalak. Fa'adalak. Ya, ainnya disempurnakan. Gitu ya. Ka fa'adalak. Ini semuanya fathah nih. Ka bahkan dari ya, semuanya fathah nih ya. Dari khalaqaka semuanya fathah. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Enggak boleh turun ya. Kecuali waw ya. Fasawwaka fa'adalak. Enggak boleh. Sawwaka fa'adalak. Enggak boleh turun ya. Artinya fathah semua ya. Perhatikan pada dari mulai kalimat khalaqaka itu sampai terakhir fathah semua ya. Bahkan wawunya pun fathah ya. Wawunya fathah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi kita latih aja dulu. Alladzi khalaqaka. Agak sulit soalnya. Bukan itu fokusnya. Tapi fokusnya pada huruf qaf sama kafnya. Tadi semuanya jadi kaf tadi karena memberikan sifat hamas pada huruf qaf ini salah. Khalaqaka salah, koka tapi o tebal. Oka tidak ada sifat anginnya, sifat hamas enggak ada. Enggak boleh koka tapi oka. Nah, gitu. Ayo, ulangi lagi. Oke, yang benar gimana? Atau tak? Fa'adalak. Coba fa'adalak. Oke. Ini ya, masih pada huruf qafnya. Coba. Khalaqaka. Gini ya, khalaqaka. Jadi fathah ketika huruf tebal itu memang fathahnya enggak selebar huruf tipis ya. Fathah mengucapkan fathah huruf tebal tidak selebar fathahnya huruf tipis. Ada penyempitan ya. Mana? Mengangkat suara ke dalam ya. Enggak salah ya. Salah. Beda dengan la. Kalau la dia huruf tipis maka fathahnya dilebarkan. La la
ko, ya kan? Enggak dibaca ko, ada. Ko, ka. Nah, kalau ka sempurna, gitu ya. Coba lagi. Khalaqaka, ulangin alladhi. Ulangin lagi coba. Oke, sedikit enggak apa. Ambil diperhatikan teman-temannya. Fasawwa. Gini. Fasawwaka. Coba. Nah, fasawwaka. Fa'adalak. Fa'adalak. Sekali lagi coba baca. Khalaqaka. 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 Ulangi lagi. Khalaqaka. Alladhi. Berkata nggak? Berkata. 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 Alladhi khalaqaka. Fasawwaka. Kanya mana? Khalaqaka. Menciptakan kamu ya. Khalaqaka. Ulangi lagi apa? Belajar sama belajar. Hah? Gak apa, ayo sampai bisa nggak apa-apa. Jangan nyerah, nggak boleh nyerah. Ya. La ta'yasu min rahmatillah, min rahmatillah. Ayo. Oka. Fa'adalak. Oke, sambil diperhatikan yang lainnya, oke. Sambil diperhatikan teman-teman. Jangan lama-lama di fasawwa. Fasawwa. Kelamaan itu. Wanya terlalu kelamaan. Itu bukan bunda, ya. Fasawwa ditekan kemudian langsung wa. Fasawwaka. Gini Pak Bapak. Jangan tasawuf. Kalau seperti nanti lama, kelamaan, ya. Itu bukan guna, ya. Kalau guna dilamain. Ini tasawwa langsung aja. Oke, mau jangan panjang, tapi malah pendek barunya. Ya, udah bener, tapi malah mau pendek kan bagus sekarang. Itu ya, makanya. Pengambilan huruf tasydid pada huruf wawu dimonyongkan sempurna. Fasawwa itu ya. Fasawwa. Kurang penekanan ya, kurang. Ditekan lagi. Nah, gitu, ditarik, ditekan. Fasawwa. Nah, ulangi lagi tuh. Kurang ini, kurang apa? Kurang greget. Kurang ditarik lagi maunya. Ditarik lagi, tarik kan. Fasawwa. Ya, sampai benar-benar bagus ya lagi. Ya, fasawwa. Gitu kalau perkataan bisa. Sekali lagi. Oke. Kafnya pendek ya. Kafnya pendek. Jangan diberikan mat pada huruf kaf. Jangan alladzi khalaqaka fasawwa, tapi khalaqaka fa langsung fa. Qaka fasawwa. Kafnya pendek ya. Oke. Nah. الذي خلقك فسواك
Pertama ka, yang panjang-panjang kafnya. Kafnya satu harokat. Kemudian pasawwa dimonyongin lagi, ditekan sambil dimonyongin. Pasaw gitu ya. Kemudian nggak ada fa'adalak, nggak ada ya. Fa'adalak nggak ada, adanya fa'adalak. Nah, ulangi coba. Udah lagi? Fa'adalak nggak ada, adalak nggak ada. Adalak, coba. A, lagi coba. Fa'adalak, adalak. Ditekan ainnya gitu. Dari mana huruf ain, dari mana hurufnya? Dari tengah tenggorokan, ada lebih gitu ya. Oh iya, muskilah pada huruf ain, yang pelajari huruf ain. Ladzi gitu ya, kemudian fasawwa. Ulangi lagi coba Pak, 2 rakaat. Oke, terus. Fasawwa. Ada alasannya nggak apa? Diterima alasannya. Antum Pak. Alladzi dua apa dia? Alladzi gitu ya. Alladzi khalaqaka. Coba ulangi lagi. Masih menggunakan kaf semua ya. Koka salah ya. Koka. Masih ada koka gitu ya, masih ada koka. Jadi nggak ada nya pada huruf qaf. O bersih. O. Ini kafnya benar tapi sekarang kafnya yang salah. Kafnya malah nggak ada hembusnya. Oka jadinya. Oka salah ya. Oka. Ya, membedakan antara huruf qaf dengan kaf seperti itu ya. Selain dari tebal tipisnya pasti beda, jelas beda jauh ya. Oka. Kalau huruf tebal itu dibaca o ya kan? Kalau huruf tipis dibaca a. Ya. Kemudian sifatnya, kalau huruf qaf dia jelas, jadi murni suara ko gitu kan. Tapi kalau huruf kaf dia suara angin, ya, suara angin yaitu hamas ka ya. Alam tara kaifa fa, enggak boleh alam tara kai enggak boleh. Alam tara kai, atau taronya taknya juga enggak boleh. Alam taro, tapi alam tara kaifa fa'ala rabbuka ya, enggak boleh rabbuka, enggak boleh, tapi rabbuka. Nah, gitu ya. Gitu ya. Qaf sama kaf itu bedanya seperti itu. Paham ya? Kenapa ditahan pada dalnya? Fa'adalak, enggak boleh. Kafa'adalak. Ulangi lagi coba. Qaf sama kafnya sama lagi. Qoka gitu ya. Kenapa ditahan? Kafa'adda, malah menghabiskan nafas seperti itu kan? Kafa'adalak. Fa'adalak. Gitu, enggak ada tasydidnya. Enggak kafa'adalak, enggak boleh. Kafa'adalak. Ulangi coba. Malah sinnya salah. Masya Allah tadi malah salahnya malah nular ke huruf sebelumnya. Gal fasyawa tapi fasauma. Tadi benar 2 kali, ini malah salah terakhir nih. Ya, gini.
Alladzi khalaqaka ka fasawwaka fa'adalak ka fa'adalak enggak diberatkan ka fa'adalak salah lagi coba nah ditahan lagi dalnya jangan ditahan fa'adalak seperti itu ya sini dulu baru sana terakhir coba lagi dijelasin qaf sama kafnya ko ka gitu ya. Sudah lumayan tepat tapi penebalan pada huruf qaf kurang ya penebalan pada huruf qaf kurang tebal alladzi khalaqaka gitu ya coba lagi huruf qaf oke oke apa fasawwa dua rakaat fasawwaka kafa'adalak oke langsung disambung ya dipelajari jangan diberikan tasdid dimudahkan malah mintanya yang sulit ya. Alladzi khalaqaka perhatikan bicara khalaqaka terus kaf sama qaf tadi bedanya tadi ya suara angin ya coba lagi oke Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tadi sama fa'adalak enggak boleh fa'adalak. Terus pasawanya juga, pasawanya dibaca dua rakaat. Pasawwa gitu ya. Kemudian fa'adalak. Coba fa'adalak. Nah, dalanya harus langsung, enggak boleh ada tasdidnya. Enggak boleh kafa'adalak salah. Tapi kafa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tapi dari wawunya kurang panjang. Diberikan dua rakaat. Fasawwa gini. Fasawwaka fa. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tapi tidak mengurangi wawu tasydidnya. Wawunya harus tasydid, ya, ditekan. Fasawwa gitu ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Oke, kafa'adalak. Gitu ya. Tipis jangan adalak, berarti adalak. Adalak coba lah. Adalak. Nah, gitu jangan adalak, gitu salah ya. Adalak gitu ya. Terus? Qaf sama kafnya masih penebalan pada huruf qaf masih kurang ya. Ternyata masih tidak jelas cara membedakannya ya. Ini harus jelas membedakan ini ya. Harus jelas membedakan dua huruf yang bergandengan seperti ini yang makhrajnya sama atau berdekatan ya. Dan mempunyai
karakter yang berbeda-beda. Ya, huruf qaf sama-sama dari pangkal lidah. Ya. Tapi sedikit berbeda. Ini pangkal lidah sini, ini huruf qaf di atas dekat dengan tenggorokan, huruf qaf yang paling dekat tenggorokan, kemudian huruf kaf di bawahnya atau lebih keluar gitu ya. Maka sifat yang dimiliki huruf qaf adalah sifat tebal. Ya. Dia sedikit cenderung dengan huruf kha juga karena makrotnya dekat kha sama qa, ya kan? Kha, coba kha, qa, kha, qa. Mungkin kalau kita nggak belajar sama mungkin makrotnya. Coba antum perhatikan, rasakan juga. Tapi karena kita belajar, kita tahu tentang teorinya. Jadi huruf kha ini makrotnya pada tenggorokan, masih al-halq, ya, ujung tenggorokan. Tapi kalau huruf qaf masuknya makrotnya adalah apa? Pangkal lidah. Pangkal itu paling dalam, ya, setelah akar. Ya, setelah akar. Jadi ada namanya akar lidah, ya. Tapi akar lidah itu tidak keluar huruf apapun, ya. Kemudian setelah akar lidah ada pangkal lidah. Maka pangkal lidah ini tempatnya huruf qaf dan kaf. Adapun huruf kaf dia lebih sedikit aja. Mungkin bedanya cuma beberapa aja. Mungkin di sini huruf qaf, di sini huruf kaf, sedikit aja. Tetapi diartikan huruf kaf di pangkal lidah bawah. Maksudnya bawah itu semakin keluar, ya, semakin keluar atau semakin dekat dengan area luar mulut, gitu ya. Coba, oke. Nah, apa contohnya? Oke. Coba sekarang dibalik. Kako. Atau sekarang diberikan keduanya dalam keadaan kasroh. Diawali dengan qaf. Tiki. Nah, lebih balik sekarang. Kaf duluan. Hiti. Ya, jadi senantiasa diberikan sifat hamas pada huruf kaf, itu bedanya ya. Tapi nggak boleh huruf kaf nggak boleh terlalu tebal. Ya, dia bukan sifat itbaq. Nggak boleh qi nggak boleh qi, tapi cukup ti sama ki, kaf ki ya. Kemudian dhammah coba. Uku. Nah, dibalik kaf dulu. Kuku. Ya, dan kuku ya atau kuku. Sekarang coba off semua coba. Kuku. Nah, sekarang kaf semua. Kuku. Ya, intinya harus ada sifat hamzah pada huruf kaf ya. Ucapin coba sambil dirasain, biar membuktikan tadi bahwasanya cuma sedikit bedanya. Coba. Oke. Coba sambil dirasakan ya. Oke. Tapi kalau huruf kaf ini pangkal lidah bagian di antara langit-langit atas yang lunak dengan langit atas yang keras, ya. Jadi di antara tengah-tengah itu makanya ada kebocoran, gitu kan? Ada celah angin yang keluar. Tapi kalau huruf qaf rapat dia, up, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau huruf kaf dia di tengah-tengahnya, di antara yang ini, yang ada tulangnya sama yang lunak yang paling belakang, bisa kita rasakan. Itu di situ letaknya huruf kaf. Maka yang terjadi ketika diucapkan ada angin yang keluar. Coba. Yakfuruna. Yaktubuna. Ya, kalau huruf qaf dia nggak ada. Dia malah nggak ada yang keluar anginnya. Maka terjadi sifat qalqalah. Yaqra'una. Maka salah juga ketika huruf qaf diberikan sifat hamzah. Yaqra'una, salah ya. Yaqra'una kitabal yaqra'una.
yaqra'una gitu ya. Enggak boleh ada sifat hamba sifat huruf dha. Lanjut lagi. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Surah sama seperti tadi sa dengan sod tebal tipisnya nih. Enggak fi surah tapi surah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. كلا بل تكذبون بالدين بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين 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 ضي gitu ya, huruf ini huruf itbaq. Wa inna 'alaikum lahafizin. Kira tapi kiraman katibin. Kaf ya, nanti saya diberikan hamas biar nantinya kebiasaan seperti itu. Kiraman katibin. يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم diberikan menyempit ya, menyempit kalau huruf tebal menyempit ya. Kalau huruf sa lawannya atau samaannya maka lebih luas dia anginnya. Ya kan? Yasta'jiluna tapi kalau huruf sad menyempit. Karena suaranya diangkat ke atas langit-langit ya. Di area mulut tidak keluarkan.
Jadi suara itu dinaikkan ke atas, tapi kalau huruf tipis dikeluarkan dia. Yasta'jilunaka bil 'adzab. Tapi kalau huruf tebal suaranya digiring ke atas, naik biar tebal. Yaslaunaha yaumaddin. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس. Huruf tak juga sama ya. Huruf tak ada sifat hamzahnya. Yauma la tam itu ya, jangan dibaca tam, itu salah ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. والأمر يومئذ لله والأمر jangan wal amru tapi wal amru yawma'idhin lillah mungkin soal ada pertanyaan, ada setorannya pekan depan ya. Yang setoran pekan depan kita kasih waktu yang lebih luas lagi. Tugaskan hari ini buat indikator. Ada yang mau bertanya tentang tajwid? Kalau tidak ada, kita tutup. Ya. Mungkin hadam ini idza wajadtum shawaban min Allah azza wa jalla wa idza wajadtum khata'an fa min syaitanir rajim, yang selalu diamalkan yang sudah kita pelajari ya, sedikit demi sedikit diamalkan ya. Kebiasaan kita atau sebanyak mana kita baca Quran dan seperti apa cara baca Quran kita, itu akan menjadi biasa ya, akan biasa seperti itu. Kalau misalnya kita biasakan dengan bacaan yang bertajwid, bacaan yang selalu teliti, maka akan terbiasa juga dengan bacaan yang bertajwid. Tapi kalau kita jarang baca Quran ya, kita jarang mengamalkannya, maka semoga rahmat Allah datang untuk kita. Aqulu qouli hadza akhtatim bil qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.